Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Nathan Dahlan dari kelas H, NIM 21104111306. Di sini saya akan mempresentasikan teori sosial kognitif. Nah, di sini ada sedikit biografi dari tokohnya itu Albert Bandura. Dia lahir pada tahun 1925, memperoleh gelar doktor dalam bidang psikologis pada tahun 1949. Lalu dia meraih gelar PhD di University of Iowa pada tahun 1552, dan dia pun mulai mengajar di Stanford pada tahun 1953. Nah, dia wafat pada tanggal 20 Juli 2021. Nah, lalu di sini ada latar belakang dari teorinya itu. Latar belakangnya itu terjadi itu pada saat di Universitas Iowa, Bandura terpengaruhi oleh tulisan dari penulis yang bernama Miller dan Dollar yang berjudul Social Learning and Mitigation. Nah, lalu di tahun 1950, Bandura memulai program penelitian yang mengeksplorasi pengaruh-pengaruh terhadap perilaku sosial. Nah, lalu masuk ke pengertian teorinya. Teori kognitif sosial adalah teori yang menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial dengan mengamati orang lain. Manusia memperoleh pengaturan dan pengetahuan aturan-aturan, keterampilan-keterampilan, strategi-strategi, keyakinan-keyakinan, dan sikap-sikapnya. Nah, di sini ada asumsinya. Yang pertama, perilaku seseorang merupakan hasil dari tiga faktor yang berhubungan timbal balik, yaitu dari perilaku kognitif, ada itu faktor pribadi, dan lingkungan, faktor sosial. Asumsi kedua itu adalah pembelajaran manusia terjadi di lingkungan sosial dengan mengamati orang lain. Nah, contohnya itu dari teori sosial kognitif itu ya, itu dari ini apa, seorang anak misalnya ya, yang anak melihat orang tuanya gitu, ibu dan ayahnya nggak bersihin rumahnya, dan setelah ngelihat si orang tuanya ngelakukan itu, anaknya juga itu akan melakukan hal yang sama, mulai ngebersihin rumahnya juga karena udah ngelakuin pengamatan dari orang tuanya itu. Nah, lalu kedua, dalam konteks komunikasi massa ya, yaitu saat halayak belajar tentang kesetaraan gender melalui konten televisi yang membahas mengenai hal tersebut. Walau mungkin kontennya dibuat dramatis, namun dapat dipahami oleh orang yang menontonnya itu dari memahami contoh dan pesannya yang ingin disampaikan melalui konten tersebut. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.